Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kedua BKM beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan fikih hibah. Fikih hibah ini menjadi penting kita bahas ya, karena bukan tidak mungkin terkadang kita memberi kepada seorang orang lain, tapi ternyata yang kita beri itu belum memenuhi rukunnya, sehingga yang kita beri kadang-kadang itu tanggap hibah, ternyata bukan hibah. Contoh sederhananya, ada seorang suami, dia bilang sama istrinya, "Dek, mobil ini atas namamu ya, STNK, mobil ini atas namamu ya." Ini pertanyaannya perlu kita kaji, apakah ini hibah, ataukah ini hadiah, ataukah ini sedekah, ataukah ini cuma numpang nama? Karena masing-masing ini akan terjadi perbedaan. Kalau dia dikatakan cuma numpang nama, berarti itu nanti kalau meninggal suami bisa termasuk harta warisan. Kalau si istri meninggal, tidak boleh dijadikan bagian dari harta waris. Kalau dia dikatakan sebagai hibah, harusnya segala urusannya yang ngurusin si istri, tidak ada urusan dengan suami. Kalau dikatakan sedekah, berarti bernilai pahala. Nah, kalau dia dikatakan sebagai hadiah, berarti kalau mau diambil lagi oleh suaminya tidak boleh. Kenapa? Nama yang sudah diberi tidak boleh ditarik kembali. Itu gambarannya. Nah, untuk detailnya bagaimana yang dikatakan dengan hibah, inilah yang akan menjadi topik kita pada subuh yang berbahagia ini. Apa itu hibah? Hibah dalam bahasa Arab itu sering diartikan dengan nama pemberian, karena berasal dari kata wahaba yahibu hibatan. Kalau doa sering kita pakai itu Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikanlah, hibahkanlah, berikanlah kepada kami pasangan dan keturunan qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Nah, itu secara istilah, secara bahasa. Kalau secara istilah, apa itu hibah? Dalam istilah ilmu fikih, hibah itu adalah aqdun yufidut tabligh bila iwadin halal hayati tatawu'an. Hibah itu adalah akad. Kalau dia namanya akad, berarti ada ijab kabul dalam fikihnya. Kalau ada pemberian lalu kemudian tidak ada ijab kabulnya, berarti dia tinggal diganti. Ini tidak tergolong sebagai hibah. Kalau dia dikatakan sebagai akad dalam Islam, dalam fikih Islam, selalu ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau nikah ada akadnya enggak? Ada. Ketika ada akadnya, berarti ada rukun, ada syarat. Nah, termasuklah hibah ini nanti juga ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau cerita rukunnya itu ada orang yang memberi harta, ada yang disebut dengan wahib ya, ada orang yang menerima harta, al-mawhublah. Ada namanya barang yang dihibahkan, itulah namanya al-mawhub. Ada ijab kabulnya, atau yang biasa kita sebut dengan nama siratnya. Ada akadnya.
Itulah yang dikatakan dengan akad. Jadi setiap namanya akad itu ada syarat, ada rukunnya dalam kajian ilmu fikih. Hibah adalah akdun yufidut tamlik bila iwad. Hibah adalah akad atau transaksi kepemilikan tanpa ganti bila iwad, tanpa ganti. Ada kepemilikan tapi pakai ganti, itulah hutang. Ini utangkan lagi samamu ya, nanti kalau apa balikkan lagi. Dan utang dijebloin sama orang kan dikasih juga itu. Begitu kita terima ada iwatnya, nanti beberapa bulan akan datang kau kembalikan, itu utang. Kalau hibah dia tanpa iwat, nggak ada baliknya, udah dikasih nggak ada dibilang-bilang nanti balikkan lagi ya. Itu dia. Kalau hibah nggak ada pakai seperti itu. Halal hayah dia diberikan saat hidup. Kalau sudah mati diberikan, itu bukan hibah. Tatawu'an dia diberikan dengan maksud sukarela, bukan cari pahala. Kalau cari pahala namanya sedekah. Bukan karena cinta, bukan karena karena ada sebab tertentu. Kalau sebabnya karena menghormati, itu namanya hadiah. Kita menghormati itu namanya hadiah. Contoh, misalnya ada orang yang ulang tahun, kita kasih hadiah. Kenapa kita kasih dia hadiah? Karena dia sedang ulang tahun. Kita hormati ulang tahunnya. Contoh, hari ini bapak ini ulang tahun, yuk kita belikan kue tar. Kita kasih, apakah itu hibah? Enggak, itu adalah hadiah. Kenapa? Karena kita memperingati tanda kasih kita di saat dia ulang tahun. Sehingga dalam kitab Kifayatul Akhyar itu lebih detail diceritakan apa perbedaan antara hibah, hadiah dan sedekah. Dijelaskan iklam anna tamlika bi ghairi iwan antamahhadu fihi talabus sawab wa huwa sadaqah wa in umila ila al-mimliki ikraman wa tawaddudan fa hiya hadiyah wa illa fa huwa hibah. Jadi katanya, ketahuilah bahwasannya pemberian kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan, hanya mengharapkan pahala, itu namanya sedekah. Jika pemberian itu dengan tujuan ikraman wa tawaddudan, untuk menghormati dan kemudian menunjukkan tanda kasih kepada yang diberi, itu namanya hadiah. Kalau selain dua tadi, bukan karena pahala, bukan karena menunjukkan atau apresiasi terhadap sesuatu, itu namanya hibah. Jadi gambarannya, hibah bukan karena cari pahala. Hibah itu yang pemberian sebagai tanda sukarela, kita senang kita kasih. Nah, apa dalil hibah dalam kajian ilmu fikih? Dalil hibah dalam ilmu fikih dijelaskan dengan menggunakan dalil surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dikatakan melakukan kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta. Dalilnya ini sama juga dengan sedekah, sama juga dengan infak. Yang penting dia memberi, itulah dalilnya. Yang kedua, dalilnya bersumber dari hadis Rasul. Jadi, man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israf wala mas'alatin falyuqbalhu wa la yuraddahu fa innahu rizqun saqallahu ilaihi. Kata Rasul, siapa yang datang kepada kebaikan dari saudaranya, artinya siapa yang memberikan kebaikan kepada saudaranya min ghairi israf, tanpa ada harapan, wala mas'alah, tanpa ada permintaan, falyuqbilhu wala yuraddahu, maka terimalah dan tidak boleh ditolak. Fa inna huwa rizqun saqallahu ilaihi, sungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang ngasih kebaikan sama kita dan itu tanpa ada embel apa-apa, itu
itu harus kita terima, tidak boleh kita tolak. Kenapa? Karena itu adalah rezeki yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ada orang ngasih pakai embel-embel, itu ada sebabnya berarti. Kita ada orang ngasih sebab apa ini? Cari pahala, itu namanya sedekah. Ada orang ngasih kenapa ini? Ya tanda sayangnya sama kita, itu biasanya hadiah. Ada orang ngasih tanpa ada tujuan apa-apa, dia kasih aja gitu. Itulah namanya hibah dan itu tidak boleh ditolak. Sehingga dari sini dikatakan hibah itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa dia dikatakan sunnah? Karena mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja rukun hibah? Tadi sudah saya ceritakan, rukun hibah itu ada 4. Yang pertama namanya al-wahid, orang yang memberi. Syarat orang yang memberi hibah ini juga dijelaskan oleh para ulama fikih. Yang pertama syaratnya adalah orangnya kondisinya sehat. Orangnya kondisinya sehat, bukan dalam kondisi sakit. Ada orang ngasih itu udah saat dia mau meninggal. Kenapa ini dilarang di saat dia sakit baru dikasih? Karena khawatir nanti dia ngasihnya bukan karena sukarela, tapi karena terpaksa. Syarat hibah tadi adalah tatawu'an, dalam kondisi sukarela. Maka yang dituntut yang memberinya adalah orang yang sehat. Lalu kemudian syarat yang kedua kata para ulama, syaratnya adalah memiliki kewenangan dalam menghibah. Memang harta dia tidak boleh pula dia memberi, bukan harta dia. Ini misal, kebetulan dia BKM, dia ketua. Ini contoh, mohon maaf ya Pak, contoh. Ditengoknya ada ambal kurang bagus, itu kan sebenarnya bukan punya dia. Udah agak-agak usah panggilnya, gue dibutuh misalnya, sini Pak. Ambil bapak aja itu. Apa itu? Sejarah itu. Apakah itu miliknya? Bukan. Kalau itu dikasihnya, dosa dia. Syarat olehnya seorang memberi tanpa ada tujuan apa itu adalah memang barang itu milik dia, bukan milik orang lain. Nah, jadi harus jelas dia ngasihnya itu memang miliknya. Harus jelas miliknya. Ini kalau kaji fikihnya ya. Walaupun realnya sering juga kadang-kadang kita butuh, misalnya contohnya aqua ini dibeli dari masjid, uangnya pakai kas masjid, datang awak, kalau memang itu disedekahkan untuk mengurus orang-orang yang di masjid, tidak apa. Kebetulan ini bukan dalam acara pengajian, bukan acara apa-apa, tiba-tiba datang awak, sini lu ambil kali. Ini ditanya dulu. Kalau dia merasa ini miliknya dan dia katakan ini dihibahkannya, itu salah. Tapi kalau dia bilang ini memang sedekah masjid, ini dia ambil. Kenapa gua kasih ini sedekah dari masjid? Memang diperuntukkan untuk disedekahkan. Dana yang ada itu memang untuk disedekahkan. Ini namanya sedekah. Kalau dia merasa miliknya sendiri lalu dia kasih, itu tidak boleh. Harus dia tahu bahwa yang dikasih itu adalah memang miliknya. Al-wahid. Wahid itu orang yang memiliki harta tersebut. Tidak boleh dia ngasih yang bukan miliknya. Nah, misalnya ini ada istri rajin sedekah Pak. Ini pernah kejadian, ditanya sama saya. Suaminya biasalah kehidupannya. Kebetulan kemarin musim-musim main sepeda, suaminya beli sepeda. Karena lama kali sepeda itu tak terpakai, sampailah anginnya habis, kemudian rantingnya bekarat. Datang orang lewat gitu kan, dipanggil, ada orang susah dipanggil sama istrinya. Dede sini katanya. Kau masih sekolah deh? Masih. Ini apa kau sekolah? Jalan kaki. Wah, udah kau bawa aja sepeda gua ini. Pertanyaannya, betul nggak yang dibuat istrinya? Salah. Kalau itu punya hartanya suami yang berhak. Kalau memang itu suami yang beli, suamilah yang ngasih kepada anak sekolah tadi, bukan istrinya. Begitu pulang suaminya tanya suaminya, mana sepeda kita dicuri orang? Dulu tinggal di komplek kan, kalau ada orang masuk kan gak ketahuan gitu, dicuri orang. Oh enggak, Bang. Jadi
Ku tengok daripada terletak-terletak tak terpakai, bagus ku kasihkan aja. Betul nggak perbuatan istrinya? Secara kajian agama istrinya salah. Kenapa? Karena harta yang beli sepeda tadi adalah pakai duit suami. Tapi istri nggak tanya-tanya, langsung aja main kasih. Nah, ini mohon maaf kalau misalnya ada terjadian ini karena kasus yang pernah ditanya saya, benar nggak itu Ustaz yang kami buat? Salah sebenarnya. Yang punya sepeda bukan istri, yang punya sepeda suami. Maka suamilah yang ngasih. Sama juga dengan suami, tidak boleh main sembarangan. Misalnya ya apa yang punya harta istri dikasihnya, Allah kira manisnya itu sama istriku, tidak boleh. Kalau secara agama tanya dulu sama istrinya, dia boleh dikasih atau enggak? Boleh. Nah, baru dikasih. Lalu kemudian apa lagi? Orang yang menghibahkan tadi, yang memberi tadi itu bukan anak kecil. Kalau anak kecil tidak masuk, kenapa? Karena anak kecil belum dianggap orang yang layak melakukan transaksi. Nah, ada anak kecil kan, baginya ada gini dan untukmu katanya. Nah, apakah dia boleh dikatakan sebagai orang penghibah? Misalnya ada surat tanah ayahnya dibawa-bawanya, wah ini kasih sama wak nih katanya kan gitu. Apa ini? Ambil aja wak katanya. Boleh kita terima? Enggak boleh. Kenapa? Karena ini anak kecil. Tengok-tengoknya pula orang mana-mana bawa surat tanah kan gitu kan. Boleh ini udah kasih aja lah nih katanya. Boleh nggak? Boleh. Itu anak kecil dan bisa jadikan sebagai penghibah. Orang gila itu tidak masuk. Bukan orang gila lah yang dikategorikan sebagai penghibah. Kalau orang gila nggak boleh, Ustaz. Jadi kalau adalah orang narkoba itu kan agak-agak error dia kadang-kadang. Boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena dia tergolong orang gila. Kalau dia kondisinya sedang tidak sadar, orang mabuk juga sama. Bukan dalam kondisi terpaksa. Nah, itu juga termasuk bagian dari orang yang tidak boleh menghibah. Jadi orang yang nggak boleh menghibah itu adalah orang yang terpaksa. Jadi yang menghibah bukan orang yang terpaksa. Sehingga kata para ulama, kalau ada orang yang udah sakaratul maut, udah mau meninggal dia, baru bilangnya rumah ini untukmu, tapi itu kan aja tidak ada akadnya. Apakah itu jadi hibah? Dalam kajian ilmu fikih, jadi saya katakan dalam kajian ilmu fikih, ya kita nggak bicara hukum yang lain ya, hukum fikih, maka itu tidak dikategorikan sebagai hibah. Kalaupun itu dilaksanakan, itu tergolong sebagai wasiat, jatahnya cuma sepertiga. Kalau dia wasiat tidak boleh diberikan kepada anaknya, karena hadis Nabi-nya mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yang pertama, jadi yang pertama itu orang yang memberikan hibah itu harus dilihat syarat-syaratnya. Yang kedua, orang yang diberi hibah juga ini ada syaratnya. Apa syarat orang yang diberi hibah itu? Yang pertama, siapa aja boleh menerima hibah. Tidak ada ketentuannya. Ahli waris boleh. Yang bukan ahli waris boleh. Tidak ada perbedaan terkait dengan orang yang menerima hibah. Cuma ada penjelasannya ya, terkait dengan anak-anak. Nah, kalau dia diberikan kepada anaknya, diberikan kepada anak-anak, ya dia kasihkan dulu kepada walinya. Suruh walinya yang menjaganya, nanti kalau sudah besar baru dikasihkan kepada anak. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya orang yang menerima hibah itu harus benar-benar ada orangnya. Jangan pula nggak ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya nggak boleh. Contoh nggak ada orangnya mana Ustaz? Bayi dalam perut. Jadi kata suaminya gini, ini nanti kalau lahir anakmu ini, abang hibahkan ini tanah ini untuk dia, untuk anak kita ini. Dia mau bang beli sekarang, nanti abang hibahkan sama dia. Anak tadi belum lahir. Bolehkah sahkan hibahnya? Gak sah. Kenapa dia tidak sah? Karena nanti tak bisa dia mengangkatkannya. Kan begitu dibilang sama suami, aku hibahkan tanah ini kepadamu. Kan tidak mungkin anak bayi itu jawab, saya terima hibahnya, lari ke semuanya. Nah, apa namanya anak bayi? Belum pandai cakap.
kan gitu. Lalu kemudian terkait dengan orang yang hibah ini harus tahu di mana dia berada, jangan tidak tahu dia berada di mana, harus tahu. Itu terkait dengan orang yang menerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan itu pertama barangnya memang ada, bendanya memang ada. Jadi kalau bendanya nggak ada nggak boleh, harus bendanya real ada. Contoh, ada yang bilang gini, nah katanya, nanti kalau ayah ada duit, ayah belikan kau kereta ya. Dibilangnya sama anaknya kayak gitu. Lalu kata anaknya, iya ya, nanti kalau ada yang duit aku terima yang belikan kereta. Sah hibahnya? Enggak. Kenapa? Karena barangnya ketika itu belum ada. Kalau ayah ada duit, pertanyaannya kapan ayahnya ada duit? Ya kapan-kapan begitu. Bisa hibahnya? Enggak bisa. Harus barangnya ada. Barang yang wujudnya nampak baru boleh dijadikan hibah. Yang kedua, barang yang dihibahkan harus barang yang bisa diperjualbelikan. Harus barang yang bisa diperjualbelikan. Kalau nggak bisa diperjualbelikan, tidak boleh. Contoh, apa itu barang yang bisa diperjualbelikan, Ustaz? Nah, barangnya misalnya benda yang nampak. Gitu. Kalau yang nggak bisa diperjualbelikan, dia mana, Ustaz? Ya dia bilang aja, ini air kolam ini ayah hibahkan sama mana adalah air kolam. Tidak boleh, harus barang yang bisa diperjualbelikan. Ini dijelaskan oleh para ulama ya. Lalu kemudian barang yang dihibahkan itu benar-benar terlihat. Tidak boleh yang tidak terlihat. Misalnya dia punya banyak burung merpati. Burung merpati itu warnanya hitam. Dia bilang burung merpati yang hitam itu katanya. Nah, yang mana burung merpati yang hitam? Pokoknya banyak. Yang hitam itu katanya itu ayah hibahkan. Nah, nggak jelas. Harus barang yang jelas baru boleh dihibahkan. Lalu kemudian yang keempat, syaratnya adalah barang yang dihibahkan itu harus ada ijab qabulnya. Kalau namanya ijab qabul, harus ada di depan orang yang mengadakannya, satu majelis. Nah, ini ayah hibahkan kepada tanah ini, awak terima ya barangnya. Apa ini katanya? Apa namanya? Tanah ini. Itu boleh. Ya. Lalu kemudian terkait ya, nanti kita kembangkan lewat diskusi ya. Apakah dalam memberi hibah kepada anak dituntut untuk adil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kalau menghibahkan kepada anak memang dituntut untuk adil. Kenapa? Karena ada seorang sahabat ketika dia ingin menghibahkan barang ininya, barang yang mau dihibahkan kepada seorang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Saat itu namanya Nu'man bin Bashir. Dia bilang, ayahku mengatakan ya Rasul, tolong ini dihibahkan kepada. Lalu ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nu'man, apakah ayahmu itu punya anak laki-laki selainmu? Ada ya Rasul, ada aku, ada kakakku. Apakah semua dapat bagian rata? Katanya tidak ya Rasul. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai Nu'man, sampaikan kepada ayahmu bahwa hibah itu kalau kepada anak dituntut untuk dilakukan secara adil. Kalau itu aku tidak mau menjadi saksi atas hibah ini. Nah, jadi artinya dituntut untuk adil kalau diberikan kepada anak. Adil di sini bagaimana, Ustaz? Bisa jadi adil secara ukuran. Bisa adil dari sisi nilai. Contoh, tanahnya panjang, tapi dia ukurnya bukan adil secara ukuran. Karena kalau secara ukuran, yang untung yang depan, yang pinggir jalan kan. Timbang yang berada di pelosok ujung sana dikasih rata ukurannya, tapi yang di ujung sana bisa murah itu harganya. Kayak komplek ini rumah kan, harga rumah yang di depan itu lebih mahal daripada yang di belakang. Nah, sehingga ayahnya membagi, nggak boleh ini adilnya secara ukuran, ini harus adil dari sisi nilai, dibandinglah nilainya. Yang di depan memang kecil bagiannya, tapi yang di belakang agak panjang. Cuman kalau dijual harganya sama.
Ustaz, bagaimana kalau ada orang tua membagi hibahnya tidak secara adil? Apakah hibahnya sah? Jawabannya sah. Tapi makruh hukumnya. Tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Dia dianjurkan secara sama. Nah, lalu kemudian terkait dengan hibah ini, Ustaz, bagaimana kalau ada yang sudah bilang ini sudah diakadkan tapi harta belum diserah terimakan? Kan ada diakadkan tapi belum diserah terimakan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Saya ngajinya dalam mazhab Syafi'i ya Pak, karena kita di sini mazhabnya Syafi'i. Dijelaskan dalam mazhab Syafi'i hibah tersebut tidak sah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya yang pertama pengalaman Sayyidatina Aisyah. Jadi saat Abu Bakar mau menjelang wafat, dia panggil Aisyah. Dia bilang, ya binti, wahai anakku, wa inni kuntu nahlatuka min mali juzadin ishrina washa. Aku pernah memberimu harta kurma seukuran 20 wasak, banyak itu ya. Falau kuntu jajistini, andai dulu kau menerimanya, wastajtini kana laki, maka itu tentu akan menjadi milik. Artinya dulu diterima oleh Aisyah, maka itu jadi miliknya. Wa inna ma wal malul waris, tapi karena kau kemarin itu tak ngambilnya, maka sekarang ini menjadi harta waris. Wa inna ma huwa abuki wa utaki faksimu ala kitabillah. Maka harta itu sekarang menjadi harta waris, menjadi harta yang dimiliki oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan. Karena itu bagilah sesuai dengan ukuran Allah. Artinya sebagai harta warisan. Ada yang kedua, hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab. Apa yang bersumber dari Umar bin Khattab? Dia bilang, ada orang memberikan hibah kepada anaknya namun tidak diserah terima. Ketika anaknya mati, dia mengatakan harta ini milikku dan aku belum pernah memberikannya kepada siapapun. Namun ketika orang tua yang mati, dia mengatakan ini milik anakku, aku telah memberikan kepadanya. Lalu apa komentar Umar bin Khattab? Man na'ala niklah falam yahuzha walam yahuzha alladhi nu'ilaha hatta yakuna inna maita liwarisati fahuwa batil. Kata Umar, siapa yang memberi hibah namun dia belum menerimanya, sehingga ketika dia mati hartanya menjadi milik ahli warisnya, maka hibah tersebut menjadi batal. Ustaz, apa beda hibah, warisan sama wasiat? Yang pertama dilihat dari waktu akadnya. Kalau warisan ini baru boleh dijalankan setelah yang punya harta mati, meninggal. Kalau sebelum meninggal itu tidak bisa dikatakan sebagai warisan. Kalau hibah, dia diberikan saat yang punya harta masih hidup, atau bahasa lainnya belum wafat. Yang ketiga, kalau wasiat, dia diberikan, diakadkan sebelum dia meninggal, jadi diwasiatkan kepada. Lalu waktu penyerahannya, kalau waris diberikan setelah wafat, kalau hibah diberikan sebelum wafat, kalau wasiat diberikan setelah wafat. Nah, dari sisi penerima warisan, kalau warisan yang menerimanya harus ahli waris. Di luar ahli waris tidak boleh menerimanya. Kalau hibah yang menerimanya boleh ahli waris, boleh bukan ahli waris. Tapi kalau wasiat hanya khusus selain ahli waris. Nilai harta kalau warisan sudah ditentukan, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 ya 1/6, itu aja bagiannya. Dan ada lagi yang lain 1/8, itu aja bagiannya. Nah, kalau hibah ini bebas, tidak ada ukuran. Kalau wasiat hanya boleh maksimal 1/3. Nah, hukum memberinya kalau warisan itu wajib, kalau hibah sunnah, kalau wasiat hukumnya sunnah. Cuma pelaksanaannya semuanya sama-sama wajib.
Nah, ini terkait hibah yang biasa kita lakukan ya. Walaupun terkadang hibah itu salah gitu ya. Contohnya hibah yang dilakukan salah gak ada akadnya kayak tadi. Surat tanah atas nama istri tapi gak jelas gitu, gak ada akad namanya. Ada jelas akadnya tapi tidak jelas barangnya. Nah, itu juga termasuk ya. Kalau ayah berhasil, ada yang kasih sama jelas akadnya tapi barangnya gak ada. Nah, itu dia. Sehingga inilah yang perlu dipahami oleh kita terkait dengan hibah. Ini materi yang saya bahas ini sudah saya kasih PDF-nya dan nanti mungkin bisa di-sharekan di grup. Nah, hari kita coba kita bahas lewat diskusi kita pada pagi hari. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ibadah di Ustaz ya. Jadi ini ada suatu keluarga, dia tidak punya anak, kemudian mengasuh ya. Anaknya pun dari keponakan dari kakaknya. Kemudian si anak ini kebetulan yatim juga, memberikan berupa hibah yang mungkin ya, jadi diserahkan sama ini, nanti tanah rumah ini saya kasihkan si cucu saya ini tadi, dan itu sudah sama kepling segala macam ada saksi. Kemudian ini masih hidup juga Ustaz ya. Kemudian karena nilainya mungkin harganya tinggi, abang-abangnya segala macam datang menuntut minta haknya, itu gimana Ustaz? Kalau itu tidak bisa abang-abangnya nuntut kalau sudah dihibahkan, asal ada akad, ada saksinya. Kayak Nabi tadi, karena anda adil Nabi tidak mau, maka Nabi bilang kalau itu adil aku mau jadi saksi. Karena tadi sudah ada saksinya, dituntut sama abang-abang oleh si laki-laki tadilah, katakan itu harus dapat bagian aku itu. Boleh kan? Nggak boleh, yang milik harta kita kok. Jadi kalau misalnya dikasuskan, contoh ya, mohon maaf, dikasuskan lagi pengadilan, Ustaz, saya yakin 100% yang menang yang punya harta. Kalau dia udah meninggal Ustaz, sama yang menang itu ada akadnya tadi. Kenapa? Karena memang hak orang yang punya harta lah yang menentukan siapa yang menerima. Ustaz, haruskah adil dia kasih sama ininya? Berdasarkan hadis Nabi, yang adil itu dituntut hanya untuk anak-anaknya. Di luar dari anaknya tidak dituntut untuk adil, bebas oleh siapa. Itu dia, Pak. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu dia mengakadkan itu, rumah ini tidak boleh dijual. Siapa yang susah tinggal di sini. Pertanyaannya itu sebagai apa ketika diumumkan? Apakah itu hibah? Kalau hibah ada akadnya. Siapa ini yang kalau susah tidak tahu, maka tidak boleh. Orang yang menerima hibah harus jelas orangnya. Siapa yang susah, mana tahu kita siapa yang susah nanti, kan gitu saat mamanya ini. Maka dia tidak bisa dijadikan hibah. Dijadikan dia sebagai wasiat, itu ahli waris. Orang yang menerima wasiat tidak boleh ahli waris. Lalu kemudian yang ketiga, dikatakanlah ini sebagai warisan, dan itulah yang tepat. Kenapa dia dibilang ahli waris, sebagai warisan? Karena dia tak termasuk hibah, tak termasuk sebagai wasiat. Kenapa dia nggak bisa dibilang hibah? Karena yang menerimanya nggak jelas, nggak tahu. Yang menerima itu harus orang jelas. Kalau nggak jelas nggak bisa. Dikatakan dia sebagai wasiat, ini ahli waris. Kan dia bilang siapa yang susah tinggal di sini, berarti itu anak-anaknya. Karena anaknya adalah ahli waris. Kata Nabi, la wasiat ahli waris, tidak boleh menerima wasiat itu ahli waris. Maka pindahlah dia yang terakhir, masuklah dia sebagai harta waris. Maka saya berpesan buat kita semua, kita ajarkan keluarga kita terkait dengan warisan. Tidak perlu sampai sedetik-detiknya, tapi minimal dia tahu ini mama sebagai istri, kata ke suaminya kan, karena kita punya anak, jatahnya cuma dapat 1/8. Itu aja cukup. Oh, ini seorang suami
karena dia punya anak, jatahnya cuma dapat seberapa. Oh, ini seorang ibu, karena dia punya anak, maka dia dapatnya seperenam. Itu aja dia tahu bagiannya. Tidak perlu sampai detil-detil. Supaya apa? Supaya tidak menjadi timbul masalah di belakang hari. Nah, kalau misalnya khawatir Ustaz, kalau agak ini nanti anak perempuan nggak bisa sedikit dapatnya, ya sudah, boleh pakai proses hibah. Jangan nanti-nantilah itu. Sinilah yang menjadi masalah. Maka dalam kajian ilmu fikih dikatakan apa hukum mempelajari ilmu waris? Hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang tahu satu aja anak itu dan dia dipercaya oleh seluruh keluarganya, itu sudah mencukupi. Itu dia, bisa dipahami ya Bu ya. Jadi kalau saya ditanya dari pertanyaan tadi, berdasarkan pertanyaannya, saya tidak tahu realnya, berdasarkan pertanyaan, dia tidak bisa dikategorikan sebagai hibah, tidak bisa dikategorikan sebagai wasiat. Yang ada itu harus dibagi secara warisan, sebagai cara hukum waris. Ya. Baik, ada lagi? Iya Pak. Kita kan nggak tahu umur. Jadi untuk apalagi kita yang sudah mungkin 50 ke atas. Jadi bagaimana kita bisa memberikan warisan atau hibah yang utama kan untuk anak istri. Iya. Nah, kita belum meninggal tapi kita sudah buat wasiat ini menarik juga agar adil nih tadi kan intinya kan biar adil. Pada akhirnya kan nanti kita akan mempertanggungjawabkan ini kepada Allah. Iya. Bagaimana anak turunan kita ini setelah peninggalan kita mereka itu hidupnya lebih baik lah. Gini ya. Jadi ini Ustaz. Jadi apakah pertanyaannya bagaimana caranya agar kita sebelum meninggal dan agar tidak pada saat kita meninggal nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik. Nah itu bagaimana Ustaz? Yang pertama solusinya adalah ajarkan anak-anak kita, anak dan istri kita itu terkait dengan ilmu waris. Ilmu waris seperti yang saya ceritakan tadi tidak perlu sampai aurotnya, sampai detil-detilnya. Cukup saja kita ngerti terhadap 6 orang ini. Suami, istri, ayah, ibu, 2 orang anak laki-laki, anak perempuan. Katakanlah kita punya harta ini Ustaz. Misalnya kalau saya lah yang mati, ibu saya masih ada, ayah saya masih ada, kita ingatkan ini sama istri sama anak. Atau misalnya ayah saya dari rumah saya itu bagiannya 1/6 ya dari harta saya. Kamu sebagai istri saya misalnya, istri saya bilang jatahnya cuma 1/8 karena ada anak. Kalian anak-anak saya bilang ini bagiannya adalah menghabisi harta. Setelah dapat atau neneknya sama mamanya, sisanya ini kalianlah yang memilikinya. Dikasih tahu yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu solusi pertama. Diajarkanlah terkait dengan ilmu waris. Ustaz, ini kalau mengumpulkan anak udah susah Ustaz. 1 anak saya di Jakarta, 1 lagi di Surabaya, 1 lagi di sana. Kalau mengumpulkan lebaran aja berbahaya Ustaz. Tahun ini yang di Semarang, yang di Surabaya datang, tapi yang di Jakarta nggak bisa datang. Tahun depan Jakarta yang datang susah misalnya. Maka apa yang dilakukan? Solusinya kalau tidak mau masalah adalah dihibahkan. Nah, kalau saya wasiatkan Ustaz tidak boleh. Kenapa? Karena hadis nabinya la wasiatan li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, itu dia solusinya Pak. Pertama ajarkan fikih waris kalau masih mungkin, kalau tidak mungkin baru musiknya hibah. Itu dia. Kedua Ustaz, bukan ada kalanya tapi yang sering kita lihat harta waris itu habis begitu saja. Tidak ada nilai manfaat untuk dia dan mungkin untuk yang kita inginkan bisa kita berbagi dengan yang lain. Iya. Nah terkait dengan itu Ustaz. Baik. Kalau itu
memang ya nggak ada yang tahu. Mohon maaf Pak, kalau terkait dengan masa akan datang, kita juga nggak tahu terkait dengan harta yang kita miliki. Jadi bagaimana solusinya? Kalau orang fikih bilang, bicaralah tentang hari ini. Untuk yang akan datang kita tidak tahu. Ini contoh. Ibu-ibu mohon maaf saya bilang, awak tahu istri awak ini setia, luar biasa sayang sama awak. Dalam prediksi awak takkan mungkin kawin lagi. Tapi ternyata begitu awak meninggal, 6 bulan kemudian kawin dia. Akan bisa jadi seperti itu. Nah, artinya orang fikih itu ngajarin bicaralah kondisi saat ini. Ke depan ya memang gak ada yang tahu. Jadi kalau kita jaga-jaga bagaimana caranya supaya anakku ini menggunakan harta ini secara bermanfaat, kita nggak bisa memprediksi. Masa depan itu adalah unpredictable, tidak pernah bisa kita prediksi. Maka yang kita bicarakan adalah kondisi saat ini. Saat ini kondisi seperti apa? Inilah dia kondisinya. Nah, kalau fikih kan sudah ngajarkan. Pertama ajarkan ilmu waris. Bilang kalau klaim langgar ini bukan hanya klaim yang berdosa. Ayah ini juga di dalam kubur juga mengalami tersiksa. Kenapa? Karena anak tidak menjalankan hukum Allah. Kalau klaim nggak bisa, udah sekarang dibagi aja secara rata. Begitu kita bagi secara rata, ada yang ditakutkan orang tua. Nanti udah dibagi Ustaz, dijualnya pula Ustaz, entah untuk kebutuhan apa-apa. Maka balikkan ke hukum waris, kasih tahu ilmunya. Nanti kalian baru bisa miliki harta ayah kapan? Setelah ayah meninggal. Balik-baliknya situ aja. Balik-baliknya ke situ. Ingatkan, ini kalau dikasih hibah, yaitu terserah kalian menggunakannya. Cuman kalau mau apa yang amannya sebenarnya diajarkan anak ilmu waris. Begitu diajarkan ilmu waris, lalu kemudian harta itu tidak dikasih, lalu kemudian dia gunakan kepada hal yang gak baik, yang bertanggung jawab dia, bukan kita. Nah itu dalam kajian ilmu agama. Itu kira-kira jawaban saya Pak. Allah iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang tua, katakanlah pasang suami istri mempunyai anak 5 orang. Iya. Di dalam sebidang tanah milik suaminya itu ada berdiri rumah besar. Iya. Nah, orang tuanya ini, ayahnya ini, bapaknya ini menghibahkanlah rumah dan tanah itu kepada anak yang 5 orang tadi. Di akte notariskanlah nama 1, 2 sampai 5. Pertanyaannya, apakah bisa hibah atas beberapa orang dalam satu akte notaris? Oh. Nah, terus yang kedua Pak Ustaz, dan orang tua tadi belum pernah menyerahkan, menyerahkan kepada si anak-anak yang 5 orang tadi. Nah terus menurut Pak Ustaz seperti apa? Apakah bisa? Karena tadi ada harus diserahkan. Iya. Nah, itu yang ketiga Pak Ustaz, masalah wakaf Pak Ustaz. Iya. Wakaf ini banyak diserahkan kepada orang-orang tua kita, pernah mengatakan kepada anaknya, tanah ini akan kita wakafkan kepada masyarakat setempat untuk dijadikan pemakaman umum. Iya. Atau tanah ini nanti kami wakafkan kepada masyarakat untuk dijadikan masjid. Iya. Nah, terus ketika ayahnya orang tua itu meninggal wafat, nah berdirilah masjid tadi. Iya. Jadi masjid karena ada perintah dari orang tua ini menjadi wakaflah masjid tadi. Di tengah perjalanan Pak Ustaz, rupanya karena perjalanan waktu bapak itu meninggal, terus dilanjutkan dengan cucunya, ternyata cucunya komplain. Ini bukan diwakafkan sama masyarakat, ini menjadi milik yayasan. Kebetulan baru bikin yayasan Pak Ustaz. Nah itu menurut pandangan menurut wakaf dan waris seperti apa? Baik. Nah, yang pertama, kalaulah dia ini satu rumah nih, satu tanah nih katakan, ini milik kalian berlima. Ini udah katakanlah sebagai saksinya notaris gitu ya. Cuman dipesankan sama anaknya, nanti ini dibagi secara rata kalau kalian jual. Diangkatkan sama anaknya. Ini harta sebidang tanah ini sudah ayah hibahkan kepada kalian berlima, A, B, C, D.
Anaknya tadi dia harus bilang, kami terima hibah dari ayah dengan perjanjian nanti kalau mau dijual ini harus dijual semuanya dan hasil jualnya dibagi rata kepada kami. Ada ijab kabul. Ada sudah dihibahkan tapi anaknya tidak tahu. Apakah itu bisa? Dalam kajian ilmu fikih tidak bisa. Kenapa dia dibilang tidak bisa? Berarti tidak ada akadnya kalau anaknya tidak tahu. Syarat hibah itu kan harus ada di rukun hibah yang keempat itu adalah ijab kabul. Ijab kabulnya nggak ada, maka nggak bisa. Nah, jadi harus diijab kabulkan. Nah, lalu kemudian yang ketiga Ustaz adalah orang, katakanlah ini biasanya pengembang yang sering kayak gini kan. Waktu dia mau bangun dia bilang ini nanti ada dibangunkan masjid diwakafkan untuk masyarakat. Saat itu belum dibangun ya masjidnya, dibilangnya nanti dia akan tapi tidak ada akadnya. Bisakah itu sebagai hibah atau wakaf? Tidak bisa. Harus dia akadkan dulu. Nah yang sering kan cuman mohon maaf pemanis supaya laku. Dia buat apa namanya segmen dari negara. Ini ada masjid, nah kan gitu. Ini harus diinikan. Gitu. Ya, nanti digambarkan ini bangunkan nanti ini hibah untuk atau diwakafkan untuk masjid. Harusnya itu diwakafkan, ada ikrar wakaf kan gitu. Ikrar wakaf itu biasanya seminimalnya itu adalah KUA. KUA itu akan panggil pewakaf sama orang nasir wakaf, diangkatkan barulah. Nah kalau memang dia nggak ada kayak gitunya, dia tidak bisa jadi wakaf. Nah itulah dia. Jadi kemudian diambil oleh keluarganya Ustaz. Ya itulah yang terjadi Pak, ya memang jadi harta keluarganya. Ya kalau harta keluarganya berubahlah menjadi harta waris. Dan inilah yang sering timbul polemik. Kenapa? Karena ada orang ingin mewakafkan tapi hartanya disimpan-simpan, suratnya tak dikasih. Nah itu sering Pak. Taman di komplek perumahan saya kan tinggal komplek perumahan. Ada yang sudah disiapkan taman mainan anak-anak. Ini katanya sebagai tempat bermain anak-anak. Nah, terus kemudian ditanya mana suratnya, nggak dikasih sama dia. Meninggal dia dijual anaknya. Ya yang luas warga masyarakat tidak ada yang bisa protes. Kenapa? Karena dia tidak mengikrarkannya, tidak diijab kabulkannya, tidak dikasihnya suratnya, ya tidak bisa dituntut. Nah, jadi ya kalau dia bersalah Ustaz, salah dari sisi tidak menepati janji. Itu jawaban saya Pak. Baik. Ya. Ada orang menyerahkan ambal Ustaz. Ya. Karena perjalanan waktu ambal itu sudah jelek lah. Ya. Jadi kalau kita diserahkan ke mungkin 2000 itu apa seperti apa tuh kita tidak bisa Ustaz. Mungkin pertanyaan saya waktu dia kasih ambal, kita perlu tanya, apalagi musim pilkada, pilek. Tanya dulu. Ini Bapak kasih sebagai apa? Oh ini sedekah katanya. Kalau sedekah boleh kita mengasihnya. Oke. Kita kasih sama orang. Dia bilang ini wakaf. Nah ini yang susah. Kalau dalam mazhab Syafi'i wakaf itu harus nggak boleh dimusnahkan kecuali dia musnah sendiri. Gimana caranya? Ya dicarilah masjid-masjid atau tempat apa yang bisa dikasih. Kalau dia bilang ini hadiah, ya kita terima. Kalau dia bilang ini hibah, berarti nggak ada embel apa-apa. Hadiah itu kan ada kasih sayangnya. Yang susah itu kan dia kasih nggak menang dia tarik balik. Nah itu yang terjadi. Nah kan gitu ya. Itu yang susah kan gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya Ustaz, misalnya dia ada menghibahkan katakanlah ambal Ustaz, boleh nggak kita bagi Ustaz? Kalau dia ini wakaf, kita carikan orang yang bisa menerima karpet yang kayak gini digunakan untuk sholat. Katakanlah carilah musola-musola yang ada di daerah pedalaman sana, yang memang yang menurut mereka masih cantik kan gitu ya. Kita kasihkanlah di sana, dipakailah, diwakafkan untuk sholat. Ini versi mazhab Syafi'i ya Pak, versi mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual harta wakaf. Kalaulah dia ini dianggap sebagai sedekah, karena ini disedekahkan kepada masjid, perlulah kesepakatan sama-sama. Ini ada orang kayak Gumi Butun, ini udah jelek kali nih, kita sedekahkan yuk sepakat. Ya udah,
Yang walaupun yang menyerahkan ketua BKM atau siapa yang disuruh untuk memberikan. Itu jawabannya, Pak. Ada lagi? Mas, cukup? Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan hari ini bernilai manfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.